Shalom keluarga damai, puji Tuhan untuk semua kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Kita bisa seperti saat ini, tidak lain hanya oleh anugerahnya saja. Kita akan bersama menikmati dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman yang Engkau berikan atas kami. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu, buka hati dan pemikiran kami ya Tuhan, hingga kami bisa mengerti apa maksud-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari Galatia 2 ayat 1-10, dan kita akan memfokuskan di ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Keluarga damai, kemarin kita merenungkan tentang bagaimana Paulus menjadi rasul. Dan hari ini kita merenungkan tentang Paulus diakui oleh para rasul. Dari bacaan tadi dikatakan bahwa berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Membaca bagian ini, saya membayangkan ada sukacita yang mendalam di hati Paulus. Bukan hanya karena salaman dengan para sokok guru jemaat, namun juga Tuhan pakai kehidupan Paulus sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Sama saat ini mengambil tema sokok guru jemaat. Apa arti sokok guru? Sokok guru adalah pilar utama. Jadi lebih dari sekedar pilar, yaitu tiang penopang atau pilar penyangga dari sebuah bangunan. Gedung besar pasti memiliki pilar utama, yaitu tiang penopang, sehingga bangunan tersebut dapat berdiri tegak. Pilar utama ini harus memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan benda-benda lainnya yang ada di dalam sebuah bangunan. Pilar utama ini mengingatkan kita akan kisah Simpson yang dengan heroik memutuskan untuk merobohkan tiang utama penyangga bangunan untuk membunuh orang-orang Filistin. Dan Simpson mati bersama-sama dengan mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi pilar utama bagi sebuah bangunan. Namun keluarga damai, makna pilar utama yang dimaksud dalam perenungan ini bukanlah makna harafiah, tapi sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang pilar utama yang mungkin pernah kita dengar yaitu pada saat kita sekolah, yaitu 4 pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini menjadi pilar yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan serangan yang mengguncang keutuhan bangsa Indonesia. Demikian juga dengan pelayanan seperti sebesar Petrus, Yakobus, dan Yohanes di jemaat mula-mula, yang begitu hebatnya hingga disebut pilar utama atau sokok guru jemaat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana pilar dalam jemaat dalam konteks GKI Damai? Memang kita bukan pilar utama di jemaat mula-mula, tapi paling tidak kita bisa menjadi pilar di jemaat damai. Di sini ada jemaat anak-anak, jemaat pemuda remaja, dan juga jemaat dewasa. Terus, bagaimana peran kita sebagai pilar-pilar di dalam gereja Tuhan? Yang pertama, tiang penyangga sebuah bangunan itu tidak bergeser atau berpindah-pindah. Ya tentunya lucu ya kalau pilar itu bisa berpindah-pindah. Di sini artinya bahwa kita perlu memiliki hati di dalam jemaat damai, memiliki fokus dan pemikiran serta doa bagi jemaat damai. Terlebih lagi kita bisa mempersembahkan tubuh dan waktu bagi jemaat Tuhan. Yang kedua, pilar itu perlu kuat. Sebagai pilar utama, Yakobus, Petrus, dan Yohanes bersama dengan Paulus tentunya harus menahan bangunan tetap kokoh, walaupun goncangan begitu kuat. Dalam konteks damai, kita perlu bersama bersahati untuk belajar, supaya kita berdiri tegak dan kokoh di atas dasar firman. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, hingga kita dapat berdiri kuat dan kokoh. Kita diberi kekuatan menanggung beban dan tanggung jawab, sekaligus menguatkan saudara-saudara kita seiman. Yang ketiga, pilar itu perlu
peka menangkap kehendak Tuhan. Ketika Rasul tentunya sangat peka dengan apa yang Tuhan kehendaki atas jemaatnya. Kita pun perlu belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkehendak atas jemaat anak-anak, jemaat pemuda remaja, dan jemaat dewasa di GKI Damai. Keluarga Damai, Soko Guru adalah sebuah karakter. Mari, Anda dan saya terus belajar dan berusaha untuk bertumbuh memiliki karakter Soko Guru, yaitu pribadi-pribadi yang berdiri kokoh, tangguh, mantap, dan dapat berfungsi untuk mengokohkan hidup orang banyak. Mari kita menjadi pelayan di rumah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kristus ingin para pengikutnya saling melayani. Karena inilah hal basic dan fundamental dari eksistensi sebuah gereja. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Kristus Sang Raja Gereja. Karyamu sungguh nyata melampaui berbagai dimensi. Hingga GKI Damai terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, hingga saat ini. Permohonan kami ya Tuhan, berikan kami ketekunan, ketahanan, dan kekuatan saat kami menghadapi tantangan dalam hidup menggereja. Beri kami kesetiaan untuk taat menerima penugasan darimu. Dan terus bangkitkan semangat kami ya Tuhan untuk bekerja dan memberi buah. Haleluya. Amin.